Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ngukir Perubahan Besar Channel. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. Baiklah kawan-kawan, Presiden Joko Widodo di akhir tahun 2020 telah mengeluarkan sebuah keputusan yang mungkin mencederai beberapa kalangan, terutama pendukung 02 yang mungkin belum move on dalam masa Pilpres 2019. Penunjukan Sandiaga Salahuddin Uno sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mungkin menimbulkan beberapa opsi-opsi dan beberapa opini-opini yang berkembang liar di tengah masyarakat. Apakah kursi kekuasaan menjadi tujuan utama daripada politisi-politisi ini? Ataukah kursi menteri menjadi jembatan untuk Sandiaga Uno sendiri melenggang bebas menuju Pilpres 2024? Ataupun ini adalah kekuatan politik dari seorang Joko Widodo yang mampu merangkul lawan politiknya di tahun 2019. Menarik memang ketika kita mampu menceritakan sosok Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Seorang yang kemunculannya juga tak pernah diduga. Tapi beliau mampu duduk di kursi tertinggi pimpinan Republik ini. Berangkat dari wali kota Solo, gubernur DKI, dan terpilih presiden untuk kedua kalinya pada tahun 2019. Inilah wajah demokrasi kita. Kali ini kita akan bahas tentang agenda-agenda di tahun 2020 yang sudah diberikan oleh Presiden Joko Widodo kepada kita semua. Langsung saja kita akan mulai diskusi ini dengan tema Presiden Jokowi dan keberanian politik. Ketika bicara Presiden Joko Widodo, tentu sosok yang terbayang pada pendukungnya yaitu tentang kesederhanaan. Kesederhanaan Bapak Jokowi mengantarkannya duduk dalam posisi tertinggi pemerintahan di Republik ini. Bersama Yusuf Kala di periode pertama mengusung tema Jokowi JK adalah kita. Mampu mendulang suara yang cukup besar. Isu agama pun kuat dimainkan oleh aktor-aktor lawan. Isu persatuan, isu radikalisme pun sangat menarik untuk diperbincangkan kala Pilpres berlangsung di 2014. Pertarungan Jokowi, JK, dan Prabowo Hatta Rajasa menimbulkan pembelahan yang cukup kuat di tengah masyarakat. Pemerintah harus hadir sebagai solusi. Pemerintah harus mampu mengakomodir perpecahan ini sehingga kita menjadi sebuah kesatuan dan terjalin kembali persatuan bangsa, bukan hanya sebatas dalam statement presiden. Kita lihat statement persatuan hanya sampai pada mulut presiden, paling jauh di tingkat menteri. Tetapi belum berdampak apa-apa di bawah. Terbukti pemerintah terus gaungkan itu. Tentang isu persatuan, isu kesatuan, isu Pancasila yang saya pikir Pancasila itu tidak perlu dicemaskan. Tapi pemerintah terus menggaungkan tersebut. Menggaungkan isu-isu Pancasila, isu-isu kebinekaan, isu-isu persatuan. Kenapa pemerintah terus menggaungkan itu? Karena pemerintah sadar bahwa memang persatuan itu belum ada di Republik ini. Baik itu tentang suku, ras, budaya. Statement pemerintah lah yang menandai bahwa belum terjadi kemajemukan yang hakiki di tengah ruang-ruang publik. Presiden Jokowi mengangkat Prof. Mahfud MD sebagai Menko Polhukam yang basicnya mungkin bukan dari seorang militer.
Tapi mungkin dari sederet pengalaman Prof. Mahfud, Presiden Jokowi memberanikan diri untuk mengangkat sang profesor sebagai Menko. Mungkin Prof. Mahfud memiliki ketajaman dalam ideologi dan pemahamannya dalam tata negaraan. Menarik memang untuk kita tunggu apa sih langkah-langkah politik dan keberanian-keberanian politik yang akan terus dijalankan oleh Presiden Joko Widodo 1 tahun ke depan. 1 tahun Jokowi Ma'ruf kita sudah merasakan gambarannya. Ekonomi, pendidikan, budaya, politik, hukum, dan HAM. Bagaimana Republik ini kita bisa nilai sendiri. Untuk periode ke depan, untuk 1 tahun ke depan maksud saya, kita akan terus menunggu lompatan-lompatan yang Bapak Presiden sering katakan. Bahwanya kita bukan hanya sekarang itu berjalan, tapi kita harus melompat maju. Kita tunggu Bapak Presiden, gebrakan dari Bapak Presiden. Untuk 2 tahun Jokowi Ma'ruf Amin, apa yang akan dirasakan oleh masyarakat, apa yang akan dirasakan oleh ruang-ruang publik. Apakah kemajemukan pada saat itu akan terus ada, dan apakah malah akan mengalami disintegrasi sehingga menimbulkan perpecahan di semua lini kehidupan berbangsa dan bernegara. Sangat menarik memang ketika kita membahas sosok Presiden Insinyur Haji Joko Widodo, seorang presiden ke-7, Presiden ke-7 Republik Indonesia, Insinyur Haji Joko Widodo. Sebelum beliau ada Bapak SBY, ada Ibu Megawati, ada Bapak Abdurrahman Wahid, ada B.J. Habibie, ada Soeharto, dan ada founder bangsa ini Bapak Soekarno. Para pemirsa MPB, terlepas dari semua kebijakan yang disampaikan, kebijakan yang diambil oleh Presiden Joko Widodo pasti menuai pro dan kontra di tengah masyarakat. Tapi presiden-presiden sebelumnya juga pernah melakukan langkah-langkah tersebut. Soekarno memiliki cara sendiri untuk membangun bangsa ini. Begitu juga dengan Soeharto memiliki cara pandang sendiri untuk bangsa ini. Begitu juga dengan B.J. Habibie, presiden yang mampu membuat pesawat terbang, mengharumkan nama Indonesia. Kemudian Ibu Megawati Soekarno Putri yang menggantikan Abdurrahman Wahid, dilanjutkan oleh Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. 2 periode memimpin bangsa ini. Dan yang terakhir, Presiden ke-7 kita, Insinyur Haji Joko Widodo. Apakah yang ingin kita sampaikan? Usia Indonesia sudah cukup tua. Kalau kita ibaratkan Indonesia adalah manusia, ia sedang dalam kondisi rentan penyakit. Tergantung di masa mudanya. Apakah Soekarno, apakah Soeharto, apakah Habibie menggunakan tubuh Indonesia itu